Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Fatihah dengan akhir NIM 61 jurusan Teknik Sipil angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dan perubahan bilangan oksidasi. Untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, pada suasana asam, yang pertama itu menentukan reduksi dan oksidasinya. Jadi kita tentukan dulu biloksnya. Angka biloksnya itu kalau bertambah, dia itu akan mengalami oksidasi. Kalau dia mengalami penurunan, itu reduksi. Kemudian samakan atom yang berubah biloksnya. Biasanya golongan 1A, 2A, hidrogen, dan oksigen itu jarang berubah biloksnya. Samakan O dengan menambahkan H2O sebanyak kurang O. Yang kemudian samakan H dengan menambahkan H plus sebanyak kurangnya H. Yang kemudian samakan muatan dengan menambahkan E- pada muatan yang besar. Pada suasana basa itu sama caranya dengan suasana asam. Kemudian dia dibasahkan dengan menambahkan OH- sebanyak H plusnya. Di sini saya sengaja memilih warna setiap cara itu berbeda-beda karena nanti setiap angkanya itu sesuai dengan urutan cara-cara di sini. Contoh soal yang pertama yaitu bagaimana menyetarakan reaksi yang tertera di PPT ini dalam suasana asam. Kita fokus untuk bilangan biloksnya pada CR dan S-nya saja yang digarisbawahi karena O itu jarang berubah biloksnya. Bagaimana cara menentukan biloks? Nah, pada di sini kan untuk menentukan biloks ini kita fokus kepada muatannya. Muatannya ini dia 2 min, berarti kita tulis saja sama dengan min 2. Kalau O ini dia memiliki biloks min 2, min 2 dikali 7 sama dengan min 14, ditambah berapa biar hasilnya min 2, sehingga CR ini plus 12. Sedangkan CR di sini di sebelah kanan dia memiliki muatan plus 3, berarti dia memiliki biloks plus 3. Begitupun cara reaksi yang lainnya. Karena dia tidak memiliki muatan, berarti nolnya diturunkan. O-nya ini dia min 2. Min 2 dikali 2, min 4, sehingga S-nya plus 4. Yang dari kiri, CR-nya itu 12 menjadi 3. Berarti dia mengalami penurunan, sehingga mengalami reduksi. Kalau yang S dari 4 ke 6. Dari 4 ke 6, dia mengalami kenaikan, sehingga dia mengalami oksidasi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan atom-atom yang menyamakan. Di sini kita sudah bedakan mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Yang pertama di sini kan tadi CR2O7 2 min. Ini di sebelah kiri ini kan CR-nya masih ada udah ada 2, sedangkan di sini masih ada 1. Kita tambahkan 2 ini. Kita tambahkan atomnya. Kemudian yaitu cara selanjutnya dengan menambahkan H2O dengan kurangnya O. Di kiri ini sudah ada 7, sedangkan di sebelah kanan tadi belum ada, sehingga kita tambahkan 7H2O ini. 7H2 ini pada yang kekurangan O. Kemudian kita tambahkan H dengan menambahkan H plus dengan kurangnya H. Di sini tadi H-nya sudah ada 8, yang sebelah ada 14, maaf, ada 14, sedangkan tadi di sebelah kanan ini belum ada ya H-nya. Berarti kita tambahkan 14H plus. Kita tambahkan yang kurangnya H supaya biar setara. Kita tambahkan H plus. Kemudian kita hitung muatannya. Muatan di sini kita fokus kepada yang di angka sebelah kiri depan, kemudian muatan yang di sebelah pojok kanan atas. Dia plus 14 dikali, terus dia ini min 2, ya kan, min 2, sedangkan ini dikali plus 6, dia tidak ada muatan, berarti dia 0. Karena di sini hasilnya 12, sedangkan di sini plus 6, kita masukkan muatannya itu di yang kelebihan muatannya. Kita masukkan elektronnya 6E-, supaya biar sama, biar hasilnya jadi plus 6. Karena 12 dikurangin 6,
itu hasilnya akan sama menjadi plus 6, biar kiri dan kanannya itu muatannya sama. Begitupun cara yang oksidasi. Dengan menyamakan muatannya, kemudian samakan H2O, H plusnya dan O-nya, kemudian kita kalikan. Cara selanjutnya kita kalikan supaya E-nya ini hilang. Karena di sini E-nya 6, di sininya 2, berarti ini kita kalikan 1 KPK-nya ya. Di sini kali 3, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ini yang di atas tetap hasilnya, karena dikalikan 1, yang di bawah yang oksidasi itu dikalikan 3 semuanya. Menjadi seperti ini reaksinya, terus bisa kita coret. 6E ini bisa kita coret seperti ini. Terus yang 14 ini kita coret jadi angka 5 dengan yang 9 ini. Kemudian untuk yang 6H2O ini kita bisa coret ini jadi 1. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu CrO dengan suasana basah, kita cari dulu nih bilangan biloxnya. Kita fokus kepada Cr dengan Fe-nya saja. Cr yang di kiri itu dia biloxnya 6, sedangkan yang di sebelah kanan itu 3. Berarti 6 ke 3 itu dia mengalami reduksi. Kemudian untuk yang oksidasi, dia Fe-nya di sini ya. Fe-nya 2, sedangkan sini 3, dia mengalami penurunan, mengalami penambahan sehingga dia mengalami oksidasi. Kemudian kita samakan dulu atomnya. R di sini di kiri tadi masih 1, sedangkan di kanan itu sudah 2. Kita kalikan Cr yang kiri itu 2 ya. 2 yang seperti ini. Kemudian kita tambahkan O-nya, H2O sebanyak O-nya. Tadi O-nya ada 8. 8, sedangkan ini masih ada 3. Kita tambahkan 5. Ya kan, biar O-nya ini ada 8, sedangkan ini juga ada 8. 4 dikali 2. Kemudian begitupun yang oksidasi, muatannya juga kita samakan dengan menambahkan 6E- dengan pada muatan yang besar, karena muatan elektron itu bernilai negatif. Kita kalikan supaya nilai elektroniknya itu hilang. Ini kalikan 6 yang oksidasi, yang reduksi kita kalikan 1. Ini tetap. Yang ini juga, ini tinggal dikalikan 6. Kita bisa coret 6E min. Kemudian ini dia tetap 10H+, 6 Fe-nya dapat dari sini, Cr. Nah, karena ini suasana basah itu gimana cara basahkannya itu dengan menambahkan OH- sebanyak H+-nya. Kita lihat dulu yang di sebelah kiri ini kan ada H+. Kita tambahkan dengan OH- 10 sesuai dengan angkanya. Karena ini 10, kita tambahkan 10 OH-. Begitupun ini kanan, kita tambahkan juga 10 OH-. Nah, ini kalau digabung 10H+ dengan 10 OH- itu hasilnya 10H2O ya. Itu kalau digabung. Begitupun juga ini, kalau ini akan mengikuti jadi yang sebelah kanan, dia akan masuk ke reaksi sebelah kanan. Sehingga hasil akhirnya yaitu seperti yang tertera di bawah ini. 10H2O-nya kita bisa coret dengan 5H2O yang di sebelah kanan. Nih, ini menjadi 5. Kemudian yaitu selanjutnya dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Bisa dilihat kalau metode ini kita fokus kepada apakah itu reaksi ion ataupun molekul. Biasanya yang paling menonjol itu kalau reaksi ion itu memiliki muatan plus minus, sedangkan molekul itu tidak memiliki plus minus. Kenapa kita fokus kedua ini? Karena ini untuk menyetarakannya itu berbeda cara. Langsung saja kita ke contoh soal yang ini untuk cara-caranya dulu pada reaksi ion. Disamakan dulu atomnya, cari bilox totalnya, bikin jarak untuk menentukan oksidasi dan reduksi.
bikin pengalinya, samakan muatannya. Kalau dia dalam suasana asam berarti menambahkan H+ pada muatan kecil. Kalau basa dia tambahkan H- pada muatan yang besar. Samakan H dan O-nya dengan menggunakan H2O. Nah, ini contoh soalnya. Untuk contoh soalnya. Contoh soalnya di sini ada CR2O72- dan seterusnya dalam suasana asam. Seperti biasa, tadi ini samakan atom dulu. Samakan atomnya. CR di sini udah ada 2, sedangkan di sini belum ada, kita tambahkan 2 di sini. 2 di sini, ya kan CR-nya. Kemudian kita cari biloxnya nih. CR, kita fokus kepada CR, S di sini. Karena H dan O itu jarang berubah biloxnya. Kita sudah dapatkan CR-nya 12, di sini 6, berarti dia mengalami penurunan reduksi. Oksidasinya dia mengalami kenaikan 2. Kita cari KPK-nya, ini 6 dikali 1, untuk oksidasinya dikali 3. Sehingga hasilnya ini kita tetap. Nah, untuk CR2O72- tetap dikali 1, terus ini 3SO2, ini dikali 3 tadinya, ini tetap karena dikali 1, kemudian ini dikali 3. Lalu, samakan muatannya, ini muatannya min 2, ini muatannya 0 karena dia tidak ada muatan, ini dikali plus 6, ini dikali jadi min 3 muatannya. Ini jadi min 2, sedangkan ini menjadi 3. Tambahkan, karena ini suasana asam, dia nambahkan H+ pada muatan yang kecil. Nah, karena ini min 2, ini 3, bagaimana biar jadi setara? Kita tambahkan 5H+ pada yang lebih kecil muatannya. Supaya biar setara. Jadi, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Nah, yang terakhir yaitu reaksi molekul. Untuk reaksi molekul ini, kita harus fokus kepada kation, anion, hidrogen, dan oksigen pada akhirnya. Untuk caranya itu hampir sama seperti cara-cara sebelumnya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang keempat. Nah, ini untuk contoh soalnya, kita tetap cari reaksi bilangan biloxnya. Kita fokus ke Mn, C, Mn, C ya. Sebelumnya C di sini kiri itu kan sudah ada 2, sedangkan kanan belum. Sehingga kita kasih angka 2 di depan C supaya seimbang. Sudah kita cari ini bilangan biloxnya, Mn ini dari 7 ke 2, itu kan mengalami reduksi, dikali 2. Oksidasi, dia mengalami kenaikan 2 dikali 5. Ini KPK-nya supaya perkaliannya hasilnya sama. Sudah dikalikan jadi 2KMnO4 dan seterusnya. Kemudian yaitu setarakan kation anionnya. Kation itu depan K di sini ya. Tadi K di sini sudah ada 2 sama kiri dan kanan. Terus Mn di sini sudah ada 2 tadi. Mn-nya sudah ada 2 juga. Kemudian untuk yang S di sini tadi kan belum ada angka 3-nya kan, karena dia tetap tadi belum ada angka 3-nya. S di sini masih ada 1, sedangkan di sini ada 3, ya kan? 1, 3, 1 tambah 2, 3. Berarti kita tambahkan 3 di depan sini. Ya, 3, angka 3 di sini. Kemudian untuk yang O-nya juga sama. Kita setarakan kiri dan kanan. Ketika sudah kita setarakan oksigen dan hidrogennya, berarti reaksi tersebut sudah setara. Dan ini hasil akhirnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.